Halo semua, pembahasan sesi ini adalah bagaimana memaksimalkan usaha kita dalam membina hubungan baik dengan media. Si opinion leader kita yang penting dengan menggunakan teknologi dengan prosesnya. Hal ini kita bisa sebut dengan e-media relation. E-media relation di sini maksudnya adalah usaha kita mengeksplorasi langkah atau cara untuk mempengaruhi jurnalis online atau editornya. Karena mereka adalah pihak yang mampu mempengaruhi audiens kita. Media relation di sini merujuk kepada pihak ketiga, khususnya media yang mana kita tidak bisa kontrol. Dan di sini tidak termasuk your own media seperti website, email message, online newsletter, dan lain-lain. Tapi akan termasuk di sini apabila channelnya adalah website dari pihak atau perusahaan lain, pihak ketiga, seperti electronic magazine, jurnal, dan newsletter pihak ketiga. Oke. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang PR dalam menjalin atau menjaga hubungan baik dengan media. Melalui media tersebut, reputasi kita bisa terbangun. Dukungan dan jaringan bagi perusahaan pastilah juga terbangun. Ketika hubungan media terjalin dengan baik, maka kepercayaan audiens kepada perusahaan kita juga pastinya akan semakin kuat. Sebab pesan yang disampaikan oleh media diterima dengan baik oleh audiens kita. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut? Ketika kita membedakan antara publicity atau publikasi online, salah satu dengan yang lain, yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Ingat ya, perhatikan publikasi atau artikel yang sudah menyebutkan pesaing kalian. Logikanya begini, jika mereka sudah membahas tentang saingan kalian, maka kemungkinan besar mereka akan mempertimbangkan untuk menulis tentang kalian. Lalu perhatikan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan ruang lingkup dari perusahaan kalian atau bisnis kalian. Apakah itu tentang legalitasnya atau update lainnya. Dan perhatikan semua materi relevan yang diperuntukkan kepada publik kalian. Oke, kita lanjut. Ingat dan yakinlah, apabila informasi yang kalian sajikan cukup sesuai untuk disebut sebuah berita, dan target publikasi Anda pun relevan, maka kita tidak akan menemukan kendala. News value. That's the bottom line. Nah, mendukung hal di atas, kalian harus mampu berikan bahan cerita yang kuat, yang menarik. Maka para awak jurnalis online akan mengenali nilai dari bisnis kalian. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan semua materi tersebut dan tuangkan menjadi rilis media elektronik. Oke, next. Ini juga penting. Hindari dari bahan cerita yang membuat mereka tertidur atau bosan. Sebenarnya banyak PR sering melakukan hal ini. Apabila mereka tidak update atau gaul di peradaban dunia. Snooze news. Ini adalah kumpulan atau bahan cerita yang kita selaku korporasi anggap bisa menjadi berita utama atau headline. Kita anggap ini, wah ini penting banget. Nah, mereka atau para PR nggak tahu kalau materi itu bagaikan lagu Nina Bobo yang ampuh bagi para awak jurnalis. Mereka harus berpikir,
dan ini juga kita loh. Bagaimana kita dapat membantu audiens yang mengunjungi situs kita, bukan memberikan alasan bagus kepada mereka atau media untuk tidak datang lagi. Karena mereka menganggap kita sangat membosankan atau tidak menarik. Caranya sangat beragam dan sesuai dengan area perusahaan kita. Ingat itu ya, sesuai dengan area perusahaan kita. Ya, yang pasti adalah kita harus kreatif dan berhasil memperlihatkan unique selling point kita. Kita harus mendapatkan perhatian dan teman media kita. Itu wajib hukumnya. Karena seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, media dapat membantu kita dalam membangun reputasi perusahaan atau produk kita. Pemberitaan positif tentang perusahaan atau produk kita itu yang akan mereka publikasikan. Oke? Ini akan menghasilkan dampak yang diharapkan oleh setiap perusahaan, pasti, yaitu kepercayaan dan dukungan dari halayak umum. Nah, terdapat beberapa tips nih untuk meraih perhatian media. Khususnya hal yang pantas dipertimbangkan ketika kalian membuat sebuah cerita tentang perusahaan atau produk kalian. Oke? 1. Masukkan esensi kekuatan personal. Masukkan faktor humanis. Mungkin pengalaman atau hal-hal yang bisa membuat orang merasa connected atau malah termotivasi. Oke? 2. Updated dan dikaitkan dengan topik yang sedang ngetren saat itu. Ini akan membuat kemungkinan besar untuk media mengambil kalian sebagai narasumber beritanya. 3. Jadilah yang pertama. Be the first, not the follower. Oke? Selalu menyenangkan untuk menjadi yang pertama. Dan hal ini pastinya akan menjadi daya tarik bagi mereka. 4. You can be a controversial. Boleh. Kontroversi adalah salah satu cara jitu untuk membuat percikan, spark, atau perhatian. Namun, tolong pastikan dulu nih, terlebih dahulu supaya kalian bisa mengatur atau sudah punya strateginya. Jangan sampai membuat kontroversi tersebut atau planning kalian itu menjadi kontroversi, menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Ingat itu ya. 5. Ungkapkan manfaat yang bisa kalian berikan kepada kehidupan audiens kalian. 6. Lakukan survei. Ini adalah salah satu cara efektif untuk mendapatkan publisitas. Karena hasil penelitian tersebut, apabila bermanfaat bagi halayak umum, dapat dipublikasikan di berbagai media. Nah, 7. Selenggarakan sebuah acara. Pelaksanaan kegiatan, baik itu secara online ataupun offline, pastinya dapat membantu perusahaan kalian disebut-sebut oleh teman-teman kalian ini. 8. Jadilah aktivitas lingkungan. Internet adalah media yang ramah lingkungan. Maka pikirkan lagi secara kreatif. Kegiatan apa yang kalian lakukan itu bisa berkaitan dengan kepedulian lingkungan. 9. Penghargaan. Baik itu memberikan atau mendapatkan penghargaan adalah salah satu esensi berita yang dapat menghasilkan publisitas. Nilai tambahnya adalah berita ini akan meningkatkan status otoritas dari perusahaan kalian. Dan terakhir, kemitraan. Bahan berita tentang kesepakatan, penggabungan, sponsor, ataupun lainnya antara perusahaan kalian dengan pihak lain, ini sangat menarik perhatian media untuk melakukan pemberitaan atasnya. Oke, sesi kali ini akan kita tutup dengan tugas.
Tugas kalian adalah cari website satu perusahaan yang kalian anggap menggunakan 5 dari 10 cara memperoleh atensi media yang kita bicarakan tadi ya. Identifikasikan apa yang mereka lakukan dan berikan masukan kalian untuk mendapatkan efek yang lebih besar daripada apa yang sudah mereka lakukan. Nah, silakan berkompromi dulu di forum diskusi untuk pemilihan perusahaan. Karena pilihan perusahaan tidak ada boleh yang sama. Siapa cepat, dia yang dapat. Jadi siapa yang ngomong A, jadi pertama kali itu artinya orang ini akan berhak mendapatkan atau menganalisa perusahaan A. Yang lain tetap berminat juga tidak boleh. Sudah harus mencari perusahaan lain, oke? Waktu pembuatan tugas ini adalah 1 minggu dari sekarang. Untuk lain-lainnya akan diinformasikan lebih lanjut di forum diskusi, oke? Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.